Kita ketemu lagi dalam ibadah online. Walaupun kita ibadah online di rumah, kita harus tetap semangat. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu online, mari kita pujikan matahari bersinar terang. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau memulai ibadah sekolah minggu. Beri kelancaran dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan firman Tuhan ada di hatiku. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan?
Ayo yang sudah siap, kita duduk manis, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bangun, kami boleh sarapan, kami boleh bersukacita. Dan pagi hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Lukas 1 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-25. Ayo kita mendengarkan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan
telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan Dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, Menjadi apakah anak ini nanti? sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Adik-adik, sangat luar biasa kan cerita firman Tuhan? Siapa yang bisa menceritakan kembali cerita firman Tuhan tadi? Adik-adik, cerita firman Tuhan tadi dalam Lukas 1 ayat 5-25 menceritakan tentang sepasang suami istri yang namanya Zakaria dan istrinya Elisabet. Nah, dua orang ini sudah lanjut usia, sudah tua umurnya, tetapi mereka belum punya anak. Nah, ketika Nabi Zakaria ini melakukan tugasnya sebagai imam, dia masuk ke Bait Allah berdoa, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Zakaria dan mengatakan bahwa Nabi Zakaria akan mempunyai seorang anak laki-laki yang harus diberi nama Yohanes. Namun karena Nabi Zakaria tidak mau percaya, meragukan firman Tuhan, dia menjadi bisu. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari dari kisah Nabi Zakaria dan juga Ibu Elisabet? Yang pertama, kita belajar untuk taat. Karena apa? Kalau kita tidak taat, kita akan mendapatkan hukuman. Nah, Nabi Zakaria tidak taat kepada firman Tuhan dan dia menjadi bisu. Namun setelah anaknya lahir dan diberi nama Yohanes, Nabi Zakaria bisa berbicara lagi. Ini berarti bahwa Allah kita adalah Allah yang Maha Pengampun. Dia mengampuni kita yang berdosa. Nah, buktinya apa kita diampuni dosanya? Kalau Nabi Zakaria, buktinya dia bisa bicara lagi. Kalau kita dibuktikan dengan anak Allah, yaitu Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib dan ia bangkit dan dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah. Dialah yang menebus kita dari hukuman dosa sehingga kita tidak lagi kena hukuman, kita mendapatkan hidup yang kekal. Untuk itu, adik-adik dan kakak harus taat
kepada Allah, kepada firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita taat? Pertama, kita mulai taat kepada orang tua dulu. Adik-adik di rumah harus taat kepada papa mama. Apa yang papa mama suruh, adik-adik harus ikuti. Apa yang papa mama nasihatkan, adik-adik harus dengar. Adik-adik tidak boleh bantah, harus taat orang tua, sayang orang tua. Itulah baru anak Tuhan. Nah, lalu apa lagi yang kita bisa pelajari dari Nabi Zakaria? Yang kedua, kita belajar apa yang sudah Tuhan janjikan, Tuhan tepati. Tuhan berjanji bahwa Nabi Zakaria akan mempunyai anak, dan benar, tepat sekali Ibu Elizabeth mengandung dan melahirkan seorang anak putra dan diberi nama Yohanes. Tuhan menepati janjinya. Nah, janji apa yang Tuhan berikan kepada adik-adik dan kakak? Yaitu janji keselamatan. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan binasa, melainkan hidup yang kekal. Itu yang harus kita ingat, adik-adik. Kita harus percaya bahwa kita mendapatkan hidup yang kekal. Itu janji Allah. Nah, adik-adik, ingat ya, pelajaran pagi hari ini yang kita dapat dari firman Tuhan yang pertama adalah apa? Taat kepada Allah, kepada firman Tuhan. Nah, untuk melakukannya, kita harus taat kepada orang tua, kepada guru, kepada orang yang lebih tua kita harus taat. Nah, yang kedua, kita belajar bahwa janji Tuhan akan digenapi kepada setiap kita. Nah, janji apa yang sudah Tuhan berikan? Yaitu keselamatan. Syaratnya apa? Yaitu kita harus percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus yang sudah mati untuk adik-adik dan kakak, supaya kita semua selamat dan masuk surga. Itu janji Tuhan. Nanti kita semuanya akan masuk surga. Kita akan bersama-sama bertemu di surga, bertemu Tuhan dan bertemu kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk cerita firman Tuhan pagi hari ini. Kami sudah belajar untuk menjadi anak-anak yang taat, dan juga kami bersyukur karena Tuhan memberikan kami keselamatan. Janji yang sudah Tuhan berikan kepada kami supaya kami semua selamat, tidak binasa, tapi kami semua akan masuk surga dan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan selalu setia dan cinta Tuhan selamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh KST. Saatnya kita membuat aktivitas. Aktivitas kita hari ini yang kita butuhkan ada kertas lipat, ada gunting, dan ada lem. Kertas lipat kita bentuk seperti ini. Kita butuhkan 3 kertas lipat. Nah, jadinya seperti ini. Jadinya seperti ini. Nah, di bagian-bagian kertas lipat ini kita kasih pertanyaan. Ayat hafalan kita terambil dari Lukas 1 ayat 14 yang berbunyi, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Nah, kita ulang Lukas 1 ayat 14, engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya.
Nah, jangan lupa aktivitas hari ini kalian jawab dan kalian kirimkan ke guru kelas masing-masing sebagai absensi kehadiran kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.